Pernahkah Anda merasa hidup ini seperti medan pertempuran yang tak ada habisnya? Setiap hari, kita dihantam oleh kabar yang tidak sesuai harapan, perkataan orang lain yang menyakitkan, atau situasi tak terduga yang menguji kesabaran kita. Sebelum sempat berpikir, kita seringkali sudah bereaksi emosi meledak. Kata-kata terucap, tindakan terburu-buru muncul begitu saja. Dan pada akhirnya, kita menyesal. Filsafat Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana, namun sangat mendalam. Jangan terburu-buru bereaksi, tapi belajarlah untuk merespons. Reaksi adalah dorongan spontan, seringkali lahir dari ego dan emosi yang tidak terkendali. Sedangkan respons lahir dari kesadaran, kejernihan, dan pengendalian diri. Perbedaan tipis ini bisa menentukan apakah kita hidup dengan pikiran yang kacau atau dengan jiwa yang tenang. Disinilah kita belajar untuk melatih pikiran, karena pada akhirnya bukan dunia luar yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, melainkan bagaimana kita memandang dan menanggapi dunia itu sendiri. Selamat datang di Arah Mindset, sebuah ruang untuk melatih cara pandang, menemukan kejernihan, dan menumbuhkan keteguhan batin. Ingat, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Hari ini, kita akan membahas latih pikiranmu untuk merespons, bukan bereaksi melalui sudut pandang filsafat Stoikisme. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa begitu sering kita menyesali apa yang kita lakukan setelah emosi mereda? Mengapa setelah kita marah, setelah kita membalas, setelah kita mengucapkan kata-kata yang melukai, kita justru merasa hampa, menyesal, atau bahkan malu? Itu karena kita lebih sering bereaksi ketimbang merespons. Sekilas, keduanya terdengar sama. Bereaksi dan merespons sama-sama merupakan bentuk tanggapan terhadap sesuatu yang datang dari luar diri kita. Namun, bila ditelisik lebih dalam, ada jurang yang memisahkan keduanya. Jurang yang begitu lebar, sehingga perbedaan ini dapat menentukan apakah hidup kita dipenuhi kekacauan atau dipenuhi ketenangan. Bereaksi adalah sesuatu yang otomatis. Ia lahir dari dorongan naluriah, dari emosi yang belum sempat kita kendalikan. Reaksi seringkali terjadi begitu cepat, seakan-akan pikiran kita tidak memiliki waktu untuk mempertimbangkan apapun. Kita merasa disakiti, langsung membalas. Kita merasa dipermalukan, langsung menyerang balik. Kita mendengar kabar buruk, langsung panik. Semua itu adalah pola alami yang diwariskan oleh insting bertahan hidup. Namun, insting yang sama, bila dibiarkan tanpa kendali, justru bisa menjadi sumber penderitaan. Sebaliknya, merespons adalah tindakan yang lahir dari kesadaran. Ia bukan sekadar hasil dorongan spontan, melainkan pilihan yang lahir dari jeda, keheningan batin. Ada pertimbangan, ada penilaian yang lebih jernih sebelum tindakan diambil. Respons tidak lahir dari keterikatan pada ego, melainkan dari pengendalian diri. Maka, merespons adalah tanda bahwa kita bukan sekadar makhluk naluriah, melainkan manusia yang memiliki akal budi. Coba kita bayangkan, ada seseorang yang menyinggung kita dengan kata-kata kasar. Reaksi alami kita adalah tersulut, merasa harga diri diinjak, lalu membalas dengan kata-kata yang lebih tajam. Namun bila kita merespons, kita berhenti sejenak, kita tarik napas. Kita tanyakan pada diri sendiri, apakah kata-kata ini benar-benar merusak diriku? Atau hanya sebuah suara kosong yang tidak layak merampas ketenanganku? Dari sana, kita memilih apakah akan diam, menjawab dengan tenang, atau bahkan tersenyum tanpa memberi ruang bagi provokasi itu. Perbedaan ini, meski tampak kecil, sebenarnya menentukan kualitas hidup. Reaksi membuat kita dikendalikan oleh keadaan luar, sementara respons membuat kita tetap memegang kendali. Reaksi menempatkan kita sebagai budak emosi. Respons menempatkan kita sebagai penguasa batin. Filsafat Stoikisme sejak lama menekankan hal ini. Bagi para filsuf Stoik, penderitaan manusia bukanlah semata-mata karena apa yang terjadi pada dirinya, melainkan karena cara ia menanggapi apa yang terjadi. Dunia luar penuh dengan hal-hal yang tak bisa kita atur. Cuaca, opini orang lain, peristiwa yang datang tiba-tiba. Bila kita terus bereaksi terhadap semua itu, kita akan hidup seperti boneka yang benangnya ditarik oleh keadaan. Namun, bila kita belajar merespons, kita mulai merebut kembali kebebasan kita. Epictetus pernah berkata, yang mengganggu manusia bukanlah peristiwa itu sendiri, melainkan penilaian mereka tentang peristiwa itu. Kata-kata ini menunjukkan bahwa yang sebenarnya melukai kita bukanlah ucapan orang, bukan juga keadaan buruk, melainkan reaksi yang muncul dari penilaian kita yang keliru. Ketika kita bereaksi, kita seakan memberikan kekuatan penuh kepada dunia luar untuk menentukan keadaan batin kita. Tetapi ketika kita merespons,
kita menyaring penilaian itu terlebih dahulu, lalu memutuskan bagaimana kita ingin bersikap. Mari ambil contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Saat hujan turun deras, padahal kita sudah merencanakan perjalanan penting, reaksi kita biasanya adalah mengeluh, menggerutu, atau bahkan marah pada keadaan. Padahal hujan tidak peduli pada keluhan kita. Hujan tetap turun, apapun yang kita katakan. Namun bila kita merespons, kita akan berkata pada diri sendiri, hujan ini di luar kendaliku. Yang bisa kulakukan adalah menyesuaikan diri. Apakah akan menunda, mencari alternatif, atau tetap berangkat dengan persiapan? Dengan begitu, alih-alih kehilangan energi untuk hal yang tak bisa diubah, kita tetap menjaga kejernihan pikiran. Begitu juga dalam relasi. Ketika pasangan, teman, atau kolega kita melakukan sesuatu yang mengecewakan, reaksi pertama kita adalah menuntut, menyalahkan, atau meledak. Namun respons mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Apakah kemarahan ini akan menyelesaikan masalah, atau justru memperburuk keadaan? Dengan merespons, kita memilih jalur komunikasi yang lebih sehat, yang bisa menjaga hubungan tetap utuh, tanpa harus mengorbankan ketenangan batin. Mungkin Anda bertanya, apakah berarti kita tidak boleh marah? Tidak boleh kecewa? Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk mematikan emosi. Emosi adalah bagian dari manusia. Namun, yang diajarkan adalah bagaimana kita tidak diperbudak oleh emosi itu. Kita boleh merasakan marah, kecewa, atau sedih. Tetapi kita punya pilihan untuk tidak membiarkan emosi itu yang menentukan tindakan kita. Itulah makna merespons. Bereaksi ibarat api yang menyambar begitu ada percikan kecil. Respons ibarat cahaya yang lahir dari pengendalian diri tenang, terarah, dan memberi kehangatan. Bereaksi membuat kita mudah dikendalikan orang lain. Respons membuat kita tetap berdiri kokoh, tidak mudah digoyahkan oleh kata-kata atau keadaan. Disinilah perbedaan mendasarnya. Bereaksi adalah otomatis, tanpa sadar, dan sering berujung penyesalan. Merespons adalah sadar, penuh pertimbangan, dan sering melahirkan kedamaian. Maka, pertanyaan pentingnya adalah, apakah kita ingin menjalani hidup sebagai budak dari setiap emosi yang datang? Ataukah kita ingin menjadi penguasa yang memilih dengan sadar bagaimana akan menanggapi dunia? Perbedaan antara bereaksi dan merespons mungkin hanya sekejap jeda, hanya hitungan detik di kepala kita. Tetapi dari detik kecil itulah nasib hidup bisa berubah. Ingat, pada akhirnya, tidak ada yang bisa sepenuhnya mengendalikan apa yang menimpa kita. Tetapi kita selalu punya kuasa penuh untuk menentukan apakah aku akan bereaksi atau aku akan merespons. Dan pilihan itu, sesederhana apapun, adalah pintu menuju ketenangan. Pernahkah Anda merasa heran pada diri sendiri? Mengapa begitu mudah kita terpancing? Mengapa hal-hal kecil yang seharusnya bisa kita biarkan lewat begitu saja justru mampu membuat hati kita bergejolak? Seseorang menatap kita dengan sinis. Langsung, ada komentar yang tidak kita sukai di media sosial. Seketika kita ingin membalas. Bahkan ketika lampu lalu lintas berubah terlalu lama, kita mendesah, menggerutu, seakan dunia tidak berpihak pada kita. Itu karena, pada dasarnya, manusia memang lebih cenderung untuk bereaksi daripada merespons. Ada alasan yang dalam, yang berakar pada tubuh dan pikiran kita. Mengapa hal itu terjadi? Pertama, mari kita ingat bahwa kita adalah makhluk yang dibentuk oleh ribuan tahun evolusi. Nenek moyang kita hidup di alam liar, menghadapi ancaman nyata setiap harinya. Hewan buas, cuaca ekstrim, atau kelompok lain yang berbahaya semua menuntut kecepatan dalam respons bahaya. Reaksi cepat adalah mekanisme bertahan hidup. Ada suara gemerisik di semak. Lebih baik segera lari daripada diam menganalisa terlalu lama, lalu berakhir menjadi santapan singa. Naluri itu, yang dulu menyelamatkan hidup kita, kini masih tertanam kuat dalam sistem saraf kita. Namun masalahnya, dunia kita sudah berubah. Saat ini, kita tidak lagi dikejar singa, tidak selalu berada di ambang hidup dan mati. Tetapi sistem saraf yang sama tetap bekerja. Bedanya, sekarang bukan singa yang mengancam, melainkan kata-kata orang lain, pandangan asing, berita buruk, atau kegagalan kecil dalam hidup. Tubuh kita masih bereaksi siliolala itu, ancaman serius. Maka ledakan emosi, kemarahan, atau kepanikan yang sebenarnya tidak proporsional. Kedua, kita cenderung bereaksi karena dorongan ego. Ego ingin selalu merasa benar, ingin dihargai, ingin dipuji, dan sulit menerima gangguan. Begitu ego kita disentuh, seakan ada alarm dalam diri yang memicu reaksi cepat. Kita ingin segera membela diri, membuktikan diri, atau melawan balik. Seringkali,
dalam keinginan membela ego, kita justru kehilangan kejernihan. Ketiga, kebiasaan sosial yang kita bangun juga memperkuat kecenderungan bereaksi. Kita hidup dalam dunia yang serba cepat, serba instan. Informasi datang tanpa henti, notifikasi berloncatan, opini berseliweran. Semua menuntut jawaban cepat. Budaya ini melatih kita untuk menanggapi secepat mungkin, bukan sebijak mungkin. Tidak heran bila kita terbiasa bereaksi tanpa sempat memberi ruang bagi kesadaran untuk hadir. Keempat, karena kita jarang melatih pikiran untuk berhenti sejenak. Berhenti itu sulit, menahan diri itu terasa asing. Pikiran kita terprogram untuk segera menanggapi setiap rangsangan. Maka, ketika ada sesuatu yang memicu emosi, kita langsung terseret ke dalamnya. Seakan-akan kita tidak punya pilihan lain selain mengikuti arus dorongan itu. Filsafat Stoikisme melihat hal ini dengan jernih. Para filsuf Stoik memahami bahwa manusia memang cenderung bereaksi secara instingtif. Namun, justru disitulah letak tantangan sekaligus kesempatan. Tantangannya adalah melawan arus kebiasaan lama yang mendorong kita untuk bereaksi. Kesempatannya adalah ketika kita berhasil menahan diri dan memilih untuk merespons, kita membuktikan bahwa kita bukan lagi budak naluri, melainkan penguasa batin kita sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis dalam catatan pribadinya, kemarahan sering lebih menyakitkan daripada hal yang memicu kemarahan itu sendiri. Artinya, seringkali yang merusak hidup kita bukanlah peristiwa luar, melainkan reaksi berlebihan kita terhadap peristiwa itu. Saat seseorang berkata kasar, luka sebenarnya tidak terletak pada kata-katanya, melainkan pada reaksi emosional yang kita pelihara setelahnya. Mengapa kita cenderung bereaksi? Karena tubuh kita terbiasa begitu. Karena ego kita haus pengakuan. Karena budaya modern melatih kita untuk terburu-buru. Dan karena kita jarang memberi ruang untuk kesadaran. Semua faktor ini membuat bereaksi terasa lebih mudah, lebih cepat, lebih alami. Tetapi yang mudah belum tentu benar. Yang cepat belum tentu tepat. Bereaksi mungkin terasa memuaskan sesaat, tetapi sering meninggalkan penyesalan. Sebaliknya, merespons membutuhkan latihan, kesabaran, dan keberanian untuk menunda kepuasan sesaat demi kedamaian jangka panjang. Bayangkanlah sebuah situasi sederhana. Anda sedang mengendarai kendaraan, lalu seseorang tiba-tiba menyerobot jalur Anda. Reaksi instan, marah, membunyikan klakson panjang, bahkan mungkin mengumpat. Sekilas, Anda merasa lega. Tetapi setelah itu, hati Anda tetap panas, perjalanan menjadi tegang. Namun bila Anda merespons, Anda mungkin berkata pada diri sendiri, apa gunanya marah? Orang itu sudah lewat. Lebih baik aku menjaga ketenangan agar perjalananku tetap nyaman. Sederhana, tetapi dampaknya besar. Kecenderungan untuk bereaksi adalah warisan lama. Namun kita bukanlah tawanan dari warisan itu. Kita punya akal budi, kita punya kesadaran, dan dengan kesadaran itulah kita bisa belajar mengubah pola. Kita bisa mulai memberi jarak sejenak antara rangsangan dan tanggapan. Kita bisa melatih diri untuk bertanya, sebelum bereaksi, apakah ini pantas merampas ketenanganku? Apakah reaksi ini akan memperbaiki keadaan? Pada akhirnya, mengapa kita cenderung bereaksi? Karena itu adalah jalan paling mudah yang dipilih, pikiran dan tubuh kita. Tetapi justru di balik kebiasaan itulah terletak kesempatan untuk tumbuh. Karena setiap kali kita berhasil menahan reaksi, setiap kali kita memilih respons yang lebih bijak, kita sedang melatih otot batin yang akan membuat kita lebih tangguh, lebih jernih, dan lebih damai. Ingat, bereaksi adalah naluri, merespons adalah pilihan. Naluri bisa diwariskan, tetapi pilihan adalah tanda kemerdekaan sejati. Dan Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan batin kita dimulai dari satu hal sederhana, kemampuan untuk memilih respons yang benar. Pernahkah Anda menyadari bahwa sebagian besar masalah dalam hidup kita muncul karena kita terlalu cepat menanggapi sesuatu? Kata-kata yang terlanjur terucap, keputusan yang terburu-buru diambil, tindakan yang dilakukan tanpa berpikir panjang, semuanya berakar dari satu hal yang sama. Kita tidak memberi diri kita ruang untuk berhenti sejenak. Padahal, ada sebuah kekuatan besar yang tersembunyi dalam sesuatu yang sangat sederhana. Jeda mungkin hanya beberapa detik. Namun dalam beberapa detik itu, nasib hidup bisa berubah. Jeda adalah ruang kecil antara rangsangan dan tanggapan. Stimulus dari luar datang, hati kita terguncang, emosi mulai bangkit, dan di sanalah kita punya pilihan. Apakah kita akan membiarkan diri dikuasai reaksi spontan? Atau kita berhenti sejenak, menarik napas, lalu memilih respons yang lebih jernih? Bagi filsafat Stoikisme, jeda ini bukan sekadar waktu kosong. Ia adalah ruang kebebasan. Epictetus mengingatkan kita,
Tidaklah hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita tentang hal-hal itu. Dan penilaian itu tidak muncul secara otomatis. Ia lahir dari bagaimana kita memilih melihat sesuatu. Jeda memberi kita kesempatan untuk menyaring penilaian itu sebelum ia berubah menjadi reaksi yang merusak. Coba bayangkan sebuah situasi. Seseorang melemparkan kata-kata kasar kepada Anda. Reaksi spontan adalah tersinggung, marah, ingin membalas. Tapi jika Anda mengambil jeda sejenak, sesuatu yang berbeda bisa terjadi. Anda bisa bertanya dalam hati, apakah kata-kata ini benar-benar melukai diriku? Atau hanya sekadar suara dari mulut orang lain? Apakah aku harus menyerahkan ketenanganku untuk satu ucapan yang mungkin lahir dari hati yang sedang kacau? Pertanyaan itu saja sudah cukup untuk membuat amarah surut. Atau saat Anda menghadapi kabar buruk, insting pertama adalah panik. Namun, dengan jeda, Anda bisa menahan diri, menimbang ulang, apakah kepanikan ini akan menyelesaikan masalah, atau justru akan memperburuk keadaan? Lalu, Anda memilih untuk tenang, mencari langkah berikutnya dengan kepala yang lebih jernih. Marcus Aurelius, dalam Meditations, menuliskan bahwa manusia punya kekuatan untuk tetap tenang, karena pada hakikatnya, tidak ada yang bisa memaksa batin kita kecuali kita sendiri yang mengizinkan. Apa artinya? Artinya, kita bisa membiarkan reaksi liar menguasai kita, atau kita bisa menggunakan jeda sebagai benteng. Sayangnya, kita hidup di dunia yang jarang memberi ruang untuk jeda. Semua berjalan cepat. Seakan kita harus selalu segera menjawab, segera bertindak, segera bereaksi. Media sosial mengajarkan kita untuk langsung menanggapi. Dunia kerja menekan kita untuk selalu sigap. Bahkan dalam percakapan sehari-hari, kita merasa tidak nyaman dengan keheningan. Padahal, justru dalam keheningan itulah kebijaksanaan lahir. Mengambil jeda bukan berarti lari dari masalah. Sebaliknya, itu adalah cara untuk menghadapi masalah dengan kepala tegak. Jeda bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Hanya orang yang kuat yang mampu menahan diri untuk tidak segera bereaksi. Mari kita lihat dari sisi lain. Api hanya bisa menyambar bila ada bahan bakar yang langsung tersedia. Jika kita menyiramkan jeda ke dalamnya, api itu perlahan padam. Begitu juga dengan emosi. Ia hanya membesar bila kita langsung memberinya ruang melalui reaksi. Tetapi bila kita memberi jeda, kita menutup pintu agar api itu tidak menyebar. Keheningan adalah bentuk jeda paling sederhana. Saat emosi bangkit, diamlah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan tubuh Anda. Biarkan gelombang emosi itu lewat seperti awan yang bergerak di langit. Jangan buru-buru bertindak. Tengen bigicu. Anda sedang memberi kesempatan kepada diri untuk merespons dengan kebijaksanaan, bukan sekadar bereaksi. Para Stoik juga memiliki latihan mental untuk membiasakan diri dengan jeda. Salah satunya adalah premeditatio malorum, yaitu membayangkan hal-hal buruk yang bisa terjadi sebelum benar-benar terjadi. Latihan ini membuat pikiran lebih siap, sehingga ketika hal buruk benar-benar datang, kita tidak terkejut dan tidak perlu bereaksi berlebihan. Jeda mental sudah tercipta lebih dulu. Bayangkan, bila setiap kali kita tergoda untuk bereaksi, kita bisa melatih diri untuk berhenti sebentar. Hanya sebentar. Beberapa detik untuk berpikir. Apakah ini di bawah kendaliku? Apakah reaksiku akan membawa ketenangan? Atau justru menghilangkannya? Betapa banyak masalah bisa dihindari. Betapa banyak luka bisa dicegah. Jeda adalah bentuk penguasaan diri yang paling nyata. Dengan jeda, kita menunjukkan bahwa kita bukan boneka yang ditarik oleh benang keadaan. Kita adalah tuan atas pikiran dan tindakan kita. Kekuatan dalam keheningan ini sesungguhnya adalah salah satu kunci hidup tenang. Orang yang mampu berhenti sejenak di tengah badai emosi adalah orang yang tidak mudah dipermainkan oleh keadaan. Maka, mulai hari ini, ketika godaan untuk bereaksi datang, ingatlah bahwa Anda selalu punya pilihan. Pilihan itu bernama jeda. Tarik napas, berdiam. Lalu pilihlah respons yang lahir dari kejernihan, bukan dari kepanikan. Ingat, 1 detik keheningan bisa menyelamatkan 10 tahun penyesalan. Dan pada akhirnya, seperti yang diajarkan Stoikisme, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Salah satu sumber terbesar dari kegelisahan manusia adalah kita sering berusaha mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar jangkauan kita. Kita marah pada sikap orang lain, kita kecewa pada keadaan, kita frustrasi karena rencana tidak berjalan sesuai harapan. Namun, coba kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apakah semua itu benar-benar ada di bawah kendali kita? Inilah salah satu inti paling penting dari filsafat Stoikisme, membedakan apa yang ada di bawah kendali kita dan apa yang tidak.
Epictetus, seorang filsuf stoik yang pernah hidup sebagai budak, membuka bukunya Enchiridion dengan kalimat sederhana, namun mendalam. Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak berada dalam kendali kita. Sesederhana itu. Namun, betapa sering kita melupakan perbedaan ini. Dan dari kelupaan itulah lahir penderitaan apa saja yang sebenarnya berada di bawah kendali kita. Hanya 3 hal, pikiran kita, sikap kita, dan tindakan kita. Itulah wilayah yang benar-benar bisa kita atur. Pikiran kita, bagaimana kita menafsirkan dunia. Sikap kita, bagaimana kita memandang peristiwa. Dan tindakan kita, apa yang kita pilih lakukan di tengah situasi. Di luar itu, segalanya tidak bisa kita kuasai sepenuhnya. Ucapan orang lain, cuaca hari ini, opini publik, nasib pekerjaan, bahkan kesehatan tubuh kita pun, dalam batas tertentu, berada di luar kendali kita. Kita bisa menjaga pola hidup sehat, tetapi tetap saja ada penyakit yang datang. Kita bisa bekerja keras, tetapi tetap ada faktor eksternal yang memengaruhi hasil. Kita bisa berbuat baik, tetapi orang lain mungkin tetap tidak puas. Semua itu bukan sepenuhnya milik kita. Masalahnya, kita sering menukar peran. Kita habiskan energi untuk mengendalikan yang tak bisa dikendalikan. Sementara kita lalai menjaga yang seharusnya bisa kita kuasai. Kita ingin orang lain selalu menyukai kita, ingin dunia selalu berjalan sesuai keinginan kita, ingin semua keadaan tunduk pada rencana kita. Dan ketika kenyataan menolak, kita bereaksi dengan marah, kecewa, atau putus asa. Padahal, bila kita jernih melihatnya, tidak ada gunanya menguras tenaga untuk sesuatu yang memang berada di luar genggaman kita. Itu seperti berteriak pada hujan agar berhenti turun, atau memarahi angin karena bertiup terlalu kencang. Semua sia-sia. Sebaliknya, merespons berarti mengembalikan perhatian ke dalam wilayah kendali. Hujan boleh turun, tetapi aku bisa memilih. Apakah aku akan mengeluh, atau aku akan menyiapkan payung? Orang boleh berbicara buruk tentangku, tetapi aku bisa memilih. Apakah aku akan kehilangan ketenangan, atau aku tetap menjaga martabatku? Rencana boleh gagal, tetapi aku bisa memilih. Apakah aku menyerah, atau aku mencari jalan lain dengan kepala yang lebih tenang? Inilah yang membedakan antara bereaksi dan merespons. Bereaksi muncul karena kita ingin menguasai hal-hal di luar kendali. Respons lahir dari kesadaran untuk fokus hanya pada yang bisa kita atur. Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf stoik, menuliskan dalam catatan pribadinya, "Kamu punya kendali atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Kata-kata ini lahir bukan dari ruang hampa. Marcus hidup di tengah perang, pengkhianatan politik, wabah penyakit, banyak hal yang berada di luar kuasanya. Meskipun ia seorang kaisar, namun ia memilih untuk mengendalikan batinnya. Sehingga di tengah segala kekacauan, ia tetap menemukan ketenangan. Pertanyaannya, mengapa kita begitu sering terjebak? Karena ego kita ingin memegang kendali atas segalanya. Ego ingin semua berjalan sesuai keinginan. Ego sulit menerima bahwa ada hal-hal yang harus dibiarkan. Tapi, disinilah latihan stoik diperlukan. Belajar menerima keterbatasan, dan sekaligus menguatkan apa yang memang bisa diperkuat. Mari ambil contoh sehari-hari. Anda sedang bekerja keras untuk sebuah proyek, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Bereaksi berarti menyalahkan keadaan, menyalahkan rekan kerja, bahkan mungkin menyalahkan diri sendiri dengan rasa putus asa. Namun merespons berarti bertanya, apa yang bisa kulakukan sekarang? Apakah aku bisa memperbaiki bagian yang salah? Apakah aku bisa belajar dari kegagalan ini untuk langkah berikutnya? Fokus kembali ke wilayah kendali. Atau ketika seseorang memperlakukan Anda dengan kasar, bereaksi berarti marah, membalas, atau terjebak dalam rasa sakit hati yang berlarut-larut. Respons berarti menyadari, aku tidak bisa mengendalikan lidah orang lain, tetapi aku bisa mengendalikan telingaku, hatiku, dan tindakanku. Maka Anda memilih diam atau menjawab dengan tenang. Perbedaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Karena ketika kita fokus pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, kita selalu menjadi korban keadaan. Tetapi ketika kita beralih fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita kembali menjadi penguasa diri. Membedakan kendali dan tak terkendali bukan berarti pasrah, bukan berarti kita menyerah pada keadaan. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Kita berhenti membuang energi pada yang sia-sia dan menyalurkannya ke tempat yang benar-benar bisa memberi hasil. Hidup ini pada dasarnya seperti bermain catur. Kita tidak bisa mengatur gerakan lawan, tetapi
kita selalu bisa memilih langkah kita sendiri. Dan kemenangan ditentukan bukan oleh keluhan pada gerakan lawan, melainkan oleh kejernihan dalam melangkah. Jadi, setiap kali hidup menghadapkan Anda pada sesuatu yang sulit, tanyakan dua hal sederhana. Apakah ini di bawah kendaliku? Jika ya, apa langkah yang bisa kuambil? Jika tidak, mengapa harus kubiarkan ia mencuri ketenanganku? Jawaban dari dua pertanyaan itu akan mengubah cara Anda menjalani hidup. Ingatlah, bereaksi berarti terjebak pada yang tak terkendali. Merespons berarti fokus pada yang ada di bawah kendali. Dan di sanalah letak kebebasan sejati. Seperti semboyan kita di arah mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kebijaksanaan tidak pernah lahir hanya dari pengetahuan. Ia tumbuh dari latihan, dari kebiasaan yang dipelihara hari demi hari. Sama seperti tubuh yang perlu dilatih agar kuat, pikiran pun perlu dilatih agar tenang dan jernih. Tanpa latihan, pikiran kita akan mudah terembang-ambing oleh keadaan, mudah terseret oleh emosi, mudah kehilangan arah. Filsafat Stoikisme memahami ini dengan baik. Para filsuf Stoik tidak hanya berbicara dalam teori, mereka menekankan praktik. Pogim, filsafat bukan sekadar untuk dibicarakan, melainkan untuk dijalani. Dan inilah yang bisa kita sebut sebagai latihan pikiran sehari-hari. Mari kita renungkan, apa saja latihan sederhana yang bisa membantu kita lebih sering merespons daripada bereaksi. Pertama, latihan premeditatio maloram. Ini adalah kebiasaan membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi sebelum hal itu benar-benar terjadi. Bukan untuk membuat diri pesimis, tetapi untuk mempersiapkan batin. Ketika Anda bangun di pagi hari, katakan pada diri sendiri, hari ini mungkin aku akan menghadapi orang yang tidak sopan. Hari ini mungkin rencanaku akan berantakan. Hari ini mungkin akan ada hal-hal yang mengecewakan. Dengan begitu, ketika benar-benar terjadi, Anda tidak terkejut, tidak bereaksi berlebihan, karena batin sudah lebih siap. Jeda mental sudah terbentuk. Marcus Aurelius menuliskan hal serupa dalam catatannya. Hari ini, aku akan bertemu orang yang suka mencampuri urusan. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang yang congkak. Orang yang curang. Namun, aku tidak boleh terkejut, karena mereka hanyalah manusia yang bertindak sesuai sifatnya. Dengan latihan ini, kita berhenti berharap dunia selalu berjalan sesuai keinginan. Kita belajar menerima, lalu menyesuaikan respons kita. Kedua, latihan jurnal atau refleksi. Setiap malam, sebelum tidur, sisihkan waktu untuk menulis. Tanyakan pada diri sendiri, di mana tadi aku bereaksi terburu-buru? Di mana aku berhasil menahan diri dan merespons dengan bijak? Apa yang bisa kulakukan lebih baik besok? Latihan ini sederhana, tetapi sangat kuat. Dengan menulis, kita belajar melihat diri sendiri lebih jernih. Kita melatih kesadaran akan pola yang sering terulang, sehingga besok kita bisa lebih siap menghadapinya. Seneca, salah satu filsuf Stoik, juga melakukan hal ini. Ia biasa mengevaluasi dirinya setiap malam. Ia menuliskan, ketika hari sudah berakhir, aku menelaah seluruh tindakanku dan kata-kataku. Aku tidak menyembunyikan kesalahan dariku sendiri. Aku tidak membiarkan diriku berlalu tanpa teguran. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh, bukan sekadar terulang begitu saja. Ketiga, latihan kesadaran sederhana. Bertanya pada diri sendiri. Setiap kali ada sesuatu yang memicu emosi, berhenti sebentar dan tanyakan, apakah ini di bawah kendaliku? Jika jawabannya tidak, maka lepaskan. Jika ya, maka fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan. Pertanyaan sederhana ini bisa menjadi benteng kuat agar kita tidak mudah hanyut dalam reaksi. Keempat, latihan jeda napas. Ketika hati mulai bergejolak, tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara masuk dan keluar. Jangan buru-buru menanggapi. Kadang, satu tarikan napas cukup untuk mencegah kata-kata kasar meluncur. Cukup untuk mencegah keputusan tergesa. Cukup untuk mengubah arah tindakan. Ini bukan sekadar latihan fisik, melainkan latihan batin. Kelima, latihan melihat dari perspektif yang lebih luas. Ketika menghadapi masalah, cobalah bertanya, apakah ini akan penting 5 tahun lagi? Apakah ini pantas mengganggu batinku hari ini? Pertanyaan seperti ini membuat kita lebih bijak. Banyak hal yang membuat kita marah atau cemas, bila dilihat dalam bingkai waktu yang lebih panjang, sebenarnya tidak sepenting yang kita kira. Keenam, latihan rasa syukur. Di tengah kesulitan, selalu ada hal kecil yang bisa kita syukuri. Dengan melatih diri untuk menemukan hal-hal itu, kita memperkuat pikiran agar lebih seimbang. Syukur membuat hati tidak mudah dikuasai oleh keluhan, dan hati yang tidak sibuk mengeluh
lebih mudah memilih respons yang tepat. Semua latihan ini terdengar sederhana, namun justru dalam kesederhanaan itulah kekuatannya. Pikiran bukanlah sesuatu yang bisa berubah sekali waktu. Ia perlu dilatih sedikit demi sedikit, hari demi hari. Sama seperti otot, ia butuh repetisi, butuh konsistensi. Mengapa latihan ini penting? Karena tanpa latihan, kita akan selalu kembali pada pola lama, bereaksi otomatis. Namun, dengan latihan, perlahan kita membentuk jalur baru di dalam pikiran. Kita mulai terbiasa berhenti, terbiasa menimbang, terbiasa memilih respons, dan lama-kelamaan, respons menjadi kebiasaan baru yang alami. Hidup ini tidak menunggu kita siap. Setiap hari akan selalu ada ujian, ada hal-hal yang memicu emosi. Maka, bila kita tidak melatih pikiran, kita akan selalu jadi korban keadaan. Tetapi, bila kita rajin melatihnya, kita akan siap menghadapi apapun dengan kepala tegak dan hati tenang. Ingatlah, latihan kecil yang dilakukan setiap hari lebih berharga daripada niat besar yang tidak pernah dijalankan. Satu catatan jurnal, satu tarikan napas sadar, satu pertanyaan pada diri sendiri, satu momen syukur, semuanya adalah batu bata kecil yang, bila dikumpulkan, akan membangun tembok ketenangan batin yang kokoh. Maka, jangan menunggu momen besar untuk berubah. Mulailah dari latihan sederhana. Hari ini, sekarang juga. Karena pada akhirnya, kedamaian bukan datang tiba-tiba, tetapi tumbuh dari kebiasaan yang dipupuk terus-menerus. Dan seperti selalu kita ingat di sini, di arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kebijaksanaan tidak hanya indah ketika dibicarakan. Ia baru benar-benar berarti ketika bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah membahas tentang perbedaan bereaksi dan merespons, tentang mengapa kita cenderung bereaksi, tentang kekuatan jeda, hingga latihan pikiran. Tetapi mungkin sebagian dari kita masih bertanya, bagaimana semua ini diterapkan dalam kehidupan nyata? Mari kita coba lihat beberapa situasi sederhana yang hampir pasti pernah kita alami. Situasi pertama, saat dikritik. Bayangkan Anda sedang bekerja keras menyelesaikan sebuah tugas, lalu atasan atau rekan kerja Anda memberikan kritik tajam. Reaksi pertama yang muncul biasanya adalah defensif. Mungkin kita langsung berkata dalam hati, padahal aku sudah berusaha keras. Kenapa masih just? Kadang, reaksi itu meluncur keluar menjadi ucapan yang kasar atau sikap yang tidak ramah. Hasilnya, hubungan menjadi tegang, pekerjaan makin sulit. Sekarang mari kita bayangkan jika kita merespons. Kritik datang, kita berhenti sejenak, menarik napas, lalu bertanya pada diri sendiri, apakah kritik ini bisa membantuku berkembang? Apakah ada hal yang bisa kupelajari? Dengan cara ini, kita tidak kehilangan ketenangan. Bahkan, jika kritik itu disampaikan dengan cara yang buruk, kita tetap bisa mengambil intisarinya tanpa harus terjebak dalam emosi. Inilah bedanya, reaksi dengan respons. Reaksi memperburuk keadaan, respons membuka jalan untuk perbaikan. Situasi kedua, saat rencana gagal. Kita semua pernah merasakan betapa menyakitkannya ketika sesuatu yang kita rencanakan dengan matang tiba-tiba berantakan. Mungkin Anda sudah menyiapkan sebuah acara penting, lalu tiba-tiba cuaca tidak mendukung. Mungkin Anda sudah bekerja keras untuk sebuah proyek, lalu hasilnya jauh dari harapan. Reaksi alami biasanya adalah frustrasi, marah, atau menyalahkan diri sendiri. Kita merasa semua usaha sia-sia. Namun bagaimana bila kita memilih merespons? Alih-alih tenggelam dalam emosi, kita berhenti dan berkata pada diri sendiri, rencana ini gagal, tapi apakah ini akhir dari segalanya? Apa yang bisa kulakukan sekarang? Apakah ada cara lain? Apakah ada hal yang bisa kupelajari dari kegagalan ini? Dengan respons seperti itu, kita tidak hanya menjaga ketenangan batin, tetapi juga membuka pintu bagi solusi baru. Situasi ketiga, saat menghadapi orang yang kasar. Bayangkan Anda sedang dalam antrean panjang, lalu seseorang dengan seenaknya menyerobot di depan Anda. Reaksi yang muncul biasanya spontan, marah, protes keras, bahkan mungkin berujung pada pertengkaran. Kita merasa harga diri kita diinjak, tetapi hasil akhirnya hati kita ikut panas sepanjang hari. Sekarang, bagaimana jika kita merespons? Kita bisa memilih untuk menegur dengan tenang, tanpa emosi, atau bahkan membiarkannya lewat dengan senyum, sambil berkata pada diri sendiri, aku tidak akan menyerahkan ketenanganku hanya karena satu orang yang tidak tahu sopan santun. Dengan begitu, kita tetap menjaga martabat kita, dan hati kita tidak ikut rusak. Situasi keempat, di media sosial. Di zaman sekarang, komentar pedas atau opini yang berbeda
bisa dengan mudah membuat kita terbakar emosi. Seseorang menuliskan sesuatu yang menyinggung, dan dalam hitungan detik kita ingin membalas. Reaksi itu cepat, instan, tapi seringkali merusak. Perseteruan panjang bisa terjadi hanya karena satu komentar kecil. Namun, merespons berarti berhenti sejenak. Kita bertanya, apakah membalas komentar ini akan memberi manfaat? Apakah waktuku sepadan untuk dipakai bertengkar di sini? Atau lebih baik aku mengabaikannya? Menjaga tenagaku untuk hal yang lebih penting? Dengan pertanyaan itu, kita menyelamatkan diri dari lingkaran emosi yang sosial. Situasi kelima, dalam hubungan pribadi. Dalam hubungan, entah itu dengan pasangan, keluarga, atau teman, seringkali kata-kata kecil bisa menyalakan api besar. Misalnya, pasangan Anda terlambat menepati janji. Reaksi cepat adalah marah, mengeluarkan kata-kata tajam, atau mengungkit kesalahan lama. Tetapi merespons berarti menahan diri sejenak, lalu berkata, "Aku kecewa kamu terlambat. Tapi mari kita bicarakan bagaimana supaya ini tidak terulang." Perbedaan cara itu bisa menentukan apakah hubungan semakin renggang atau justru semakin kuat. Dari contoh-contoh ini, kita bisa melihat dengan jelas, bereaksi memang terasa memuaskan sesaat, tetapi sering menimbulkan masalah jangka panjang. Sedangkan merespons mungkin terasa lebih sulit, karena butuh kesadaran dan pengendalian diri. Tetapi hasilnya lebih menenangkan dan membangun. Stoikisme bukanlah tentang menjadi dingin tanpa emosi, bukan pula tentang membiarkan orang lain semena-mena. Tetapi stoikisme mengajarkan kita untuk tetap memegang kendali atas diri sendiri, agar kita tidak ikut hancur hanya karena dunia di luar tidak berjalan sesuai keinginan kita. Maka, setiap kali Anda menghadapi situasi nyata seperti konta-konta tadi, ingatlah, Anda selalu punya pilihan. Pilihan untuk bereaksi, atau pilihan untuk merespons. Pilihan kecil, tetapi dampaknya besar. Dan semakin sering Anda memilih merespons, semakin kuat otot batin Anda terbentuk. Hingga pada akhirnya, Anda akan lebih tenang menghadapi dunia, apapun yang terjadi. Karena seperti semboyan kita di arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Hidup ini, pada akhirnya, adalah rangkaian keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Dan seringkali, keputusan itu tidak lahir dari pikiran yang tenang, melainkan dari reaksi spontan. Kita marah karena tersinggung, kita membalas karena merasa disakiti, kita terburu-buru karena takut kehilangan. Namun pernahkah kita berhenti sejenak untuk melihat kemana arah hidup yang hanya dipenuhi oleh reaksi-reaksi semacam itu? Mari kita renungkan, apa bahaya hidup dengan reaksi? Pertama, kita menjadi budak emosi. Ketika kita selalu bereaksi tanpa berpikir, berarti kendali hidup kita bukan di tangan kita sendiri, melainkan di tangan keadaan luar. Kata-kata orang lain, sikap orang lain, bahkan cuaca buruk sekalipun bisa menentukan suasana hati kita. Kita menjadi seperti boneka yang ditarik oleh benang emosi, tanpa arah yang jelas. Bukankah ironis bahwa kita merasa bebas, tetapi sebenarnya kita terpenjara oleh dorongan batin yang tidak terkendali? Kedua, kita merusak hubungan. Berapa banyak pertengkaran yang sebenarnya berawal dari hal kecil. Satu komentar pedas yang langsung dibalas dengan amarah. Satu kesalahpahaman yang langsung dijawab dengan kata-kata kasar. Reaksi instan mungkin terasa melegakan sesaat, tapi akibatnya bisa panjang. Hubungan renggang, kepercayaan hilang, luka batin tercipta. Semua itu seringkali bukan karena masalah besar, melainkan karena kita tidak mampu menahan reaksi. Ketiga, kita kehilangan kesempatan untuk belajar. Ketika seseorang mengkritik kita, reaksi pertama biasanya adalah defensif, menyangkal, membantah, atau namun dengan begitu, kita menutup pintu bagi diri sendiri untuk berkembang. Kita terlalu sibuk mempertahankan ego, sehingga lupa bahwa mungkin ada kebenaran dalam kritik itu. Hidup dengan reaksi membuat kita buta terhadap pelajaran, yang sebenarnya bisa membuat kita lebih bijak. Keempat, kita menambah penderitaan yang tidak perlu. Banyak penderitaan dalam hidup bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari reaksi kita terhadapnya. Sebuah kegagalan, misalnya, hanya peristiwa netral, tetapi reaksi kita menyalahkan diri sendiri, marah pada keadaan, mengasihani diri berlebihan, membuat rasa sakit itu berlipat ganda. Epictetus, filsuf Stoik, pernah berkata, manusia tidak terganggu oleh peristiwa, melainkan oleh pandangannya tentang peristiwa itu. Dan pandangan itu seringkali dibentuk oleh reaksi spontan, bukan oleh pertimbangan sadar. Kelima, kita mudah dimin. Orang yang hidup dengan reaksi adalah orang yang mudah ditebak. Sedikit dipancing dengan provokasi, ia marah. Sedikit diberi pujian, ia berbunga-bunga. Sedikit ditakut-takuti, ia langsung menyerah. Artinya,
siapapun bisa mengendalikan hidupnya dengan mudah. Ini adalah bahaya besar. Ketika kita tidak mampu mengendalikan diri, orang lainlah yang akan mengendalikan kita. Keenam, kita kehilangan arah hidup. Hidup dengan reaksi berarti hidup dalam mode bertahan, bukan mode mencipta. Kita hanya merespons keadaan secara spontan, tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas. Hari ini marah, besok kecewa, lusa cemas, dan begitu seterusnya. Kita sibuk memadamkan api kecil di sana-sini, tanpa pernah sempat membangun sesuatu yang bermakna. Ketujuh, kita terjebak dalam penyesalan. Berapa banyak kata-kata yang keluar karena reaksi spontan, lalu kita sesali seumur hidup. Berapa banyak tindakan gegabah yang kita ambil karena emosi sesaat, lalu kita bayar dengan harga mahal. Hidup dengan reaksi membuat kita terus-menerus terjebak dalam lingkaran penyesalan. Kita menyesali apa yang sudah terjadi, tapi tidak belajar untuk mengubahnya. Jika kita melihat semua bahaya ini, kita akan sadar. Bereaksi tanpa kendali adalah jalan tercepat menuju hidup yang kacau. Hidup yang penuh konflik, penuh penderitaan, penuh penyesalan. Sebaliknya, merespons berarti mengambil kembali kendali. Bukan berarti kita akan terhindar dari semua masalah, tetapi kita tidak lagi membiarkan masalah itu memperbudak kita. Kita tetap bisa marah, kecewa, atau sedih karena kita manusia, bukan robot. Tetapi kita tidak membiarkan emosi itu menguasai arah hidup kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk berhenti sejenak sebelum bertindak, untuk memilih respons yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Dengan begitu, kita hidup dengan kesadaran, bukan dengan insting buta. Maka, tanyakanlah pada diri Anda setiap kali emosi muncul. Apakah aku ingin hidup sebagai budak reaksi atau sebagai penguasa respons? Pilihan itu kecil, tetapi menentukan masa depan. Karena satu reaksi buruk bisa merusak hari Anda, bahkan mungkin hidup Anda. Sedangkan satu respons bijak bisa membuka jalan bagi kedamaian yang panjang. Ingat, bahaya terbesar dari hidup dengan reaksi adalah kita kehilangan diri sendiri. Kita tidak lagi hidup dengan arah, melainkan hanya mengikuti arus emosi yang datang dan pergi. Dan hidup seperti itu bukanlah hidup yang merdeka. Maka, jagalah pikiranmu, belajarlah menahan reaksi, dan memilih respons. Karena di sanalah letak kebebasan sejati. Dan seperti yang selalu kita pegang di arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ketika kita sudah memahami betapa berbahayanya hidup hanya dengan reaksi, pertanyaan berikutnya muncul, lalu apa yang akan kita peroleh jika kita belajar untuk merespons dengan tenang, dengan sadar, dengan bijak? Apa yang sebenarnya berubah dalam hidup kita jika kita berhenti sekadar bereaksi dan mulai melatih respons? Mari kita renungkan satu persatu manfaat besar dari hidup dengan respons. Pertama, hati menjadi lebih tenang. Hidup penuh dengan kejadian yang tidak bisa kita kendalikan. Orang bisa berkata sesuka hati, keadaan bisa berubah tanpa peringatan, rencana bisa gagal di detik terakhir. Jika kita selalu bereaksi, hati kita akan terus-menerus diguncang. Tetapi ketika kita belajar merespons, kita membangun ruang batin yang tenang. Kita tetap bisa kecewa atau sedih, tapi kita tidak lagi tenggelam di dalamnya. Ada jarak antara diri kita dengan peristiwa. Jarak itu yang memberi ketenangan. Dan ketenangan ini adalah pondasi utama dari kebahagiaan. Kedua, pikiran menjadi lebih jernih. Reaksi lahir dari emosi yang meledak-ledak, sementara respons lahir dari pikiran yang jernih. Saat kita merespons, kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kita berhenti sejenak, menimbang, lalu memilih tindakan yang sesuai dengan nilai kita. Akibatnya, keputusan yang kita ambil jauh lebih tepat, lebih rasional, dan jarang disesali. Dalam jangka panjang, pikiran yang jernih ini akan membawa kita pada kehidupan yang lebih stabil, lebih terarah. Ketiga, hubungan menjadi lebih sehat. Berapa banyak hubungan hancur hanya karena salah kata, salah sikap, salah reaksi. Merespons berarti kita belajar mengendalikan lidah, mengendalikan sikap, dan memilih kata-kata yang tidak melukai. Kita tidak sekadar membalas emosi dengan emosi, melainkan menyampaikan dengan tenang apa yang kita rasakan. Pasangan, teman, keluarga, rekan kerja, semua hubungan akan lebih kuat jika kita belajar merespons. Karena dalam respons ada penghargaan, ada kesadaran, ada pilihan untuk menjaga ikatan, bukan merusaknya. Keempat, kita menjadi pribadi yang kuat dan dihormati. Orang yang mudah bereaksi seringkali dipandang lemah, mudah terpancing, mudah tersinggung, mudah dikendalikan. Sebaliknya, orang yang mampu merespons dengan tenang,
dipandang sebagai pribadi yang kuat. Ia tidak mudah digoyahkan oleh keadaan, tidak mudah diprovokasi oleh orang lain. Ia berdiri kokoh dalam ketenangan batinnya. Dan orang seperti inilah yang sering dihormati, bukan karena kata-katanya keras, tapi karena sikapnya mantap. Kelima, kita lebih mudah melihat peluang dalam masalah. Setiap masalah membawa peluang, tapi peluang itu hanya terlihat oleh mereka yang tenang. Orang yang reaktif hanya sibuk marah, kecewa, atau menyalahkan keadaan. Sementara orang yang responsif bisa berkata, "Baiklah, ini masalahnya. Pak Yang, bisa kulakukan sekarang? Apa pelajaran yang bisa kuambil?" Dengan begitu, ia lebih cepat bangkit, lebih cepat belajar, dan lebih cepat melangkah maju. Keenam, energi hidup kita lebih terjaga. Bereaksi terus-menerus menguras energi. Meresi, gelisah, tersinggung, semua itu melelahkan. Tapi ketika kita merespons, kita tidak menghamburkan energi untuk hal-hal yang tidak penting. Kita hanya memberi energi pada hal yang bisa kita kendalikan. Hasilnya, kita punya lebih banyak tenaga untuk hal-hal bermakna, membangun, berkarya, mencintai, dan berkembang. Ketujuh, kita merasakan kebebasan sejati. Apa itu kebebasan? Banyak orang mengira kebebasan berarti bisa melakukan apapun yang diinginkan. Tapi Stoikisme mengajarkan, kebebasan sejati adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Ketika kita merespons, bukan bereaksi, kita tidak lagi diperbudak oleh emosi, keadaan, atau orang lain. Kita memilih dengan sadar bagaimana bersikap. Inilah kebebasan yang sejati. Bebas dari perbudakan batin, bebas dari kendali luar. Kedelapan, kita lebih dekat dengan kebijaksanaan. Hidup dengan respons berarti hidup dengan kesadaran penuh. Kita belajar mendengar sebelum menjawab, berpikir sebelum bertindak, menimbang sebelum memutuskan. Setiap respons yang kita pilih dengan bijak adalah langkah kecil menuju kebijaksanaan. Dan bukankah itu inti dari filsafat? Menjadi manusia yang lebih bijak, lebih matang, lebih tenang. Jika kita renungkan semua manfaat ini, kita akan melihat betapa besar dampak dari satu hal yang tampaknya sederhana. Memilih, merespons, bukan bereaksi. Hidup menjadi lebih tenang, lebih jernih, lebih penuh makna. Hubungan membaik, kepribadian menguat, energi terjaga, kebebasan diraih. Dan menariknya, semua itu bukan hadiah yang datang dari luar, melainkan hasil dari latihan batin kita sendiri. Kita tidak perlu menunggu dunia menjadi lebih baik untuk merasa tenang. Kita tidak perlu menunggu orang lain berubah untuk bisa bahagia. Kita hanya perlu melatih diri. Agar setiap kali godaan bereaksi muncul, kita bisa berhenti sejenak dan memilih respons yang bijak. Inilah keindahan dari Stoikisme. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi ia memberi kita cara untuk menghadapi masalah tanpa kehilangan ketenangan. Dan ketika kita bisa melakukan itu, manfaatnya akan kita rasakan di setiap aspek kehidupan. Jadi, setiap kali Anda tergoda untuk bereaksi cepat, ingatlah manfaat besar yang akan Anda peroleh jika memilih untuk merespons. Ingatlah bahwa setiap respons bijak adalah investasi bagi kedamaian batin Anda. Dan seperti yang selalu kita pegang di arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada kalanya, kata-kata sederhana bisa menjadi mercusuar yang menuntun kita melewati badai hidup. Para filsuf Stoik, dengan pengamatan tajam dan latihan batin mereka, telah meninggalkan warisan kebijaksanaan berupa kalimat-kalimat singkat yang bisa kita jadikan pegangan. Kata-kata ini bukan sekadar kutipan indah untuk dibaca, tapi sebenarnya adalah petunjuk praktis kompas agar kita tidak tersesat dalam gelombang reaksi, emosi, dan kebingungan. Mari kita renungkan beberapa di antaranya, dan kita lihat bagaimana kata-kata ini bisa menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Epictetus pernah berkata, manusia tidak terganggu oleh peristiwa, melainkan oleh pandangannya tentang peristiwa itu. Kata-kata ini sederhana, tapi dalam sekali. Betapa sering kita menyalahkan dunia luar atas penderitaan kita. Kita berkata, aku menderita karena orang itu kasar, atau aku hancur karena rencanaku gagal. Padahal yang sebenarnya membuat kita menderita adalah interpretasi kita sendiri terhadap peristiwa itu. Orang yang sama bisa mengucapkan kata-kata kasar kepada dua orang berbeda, yang satu marah besar, yang satu tersenyum dan tidak ambil pusing. Peristiwa sama, hasil berbeda. Bedanya bukan di luar, tapi di dalam pikiran. Kebijaksanaan ini mengingatkan kita, sebelum bereaksi, lihatlah, apakah penderitaan itu benar-benar datang dari luar, atau justru dari cara kita memandangnya. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar, penderitaan itu bukan disebabkan oleh hal itu sendiri,
melainkan oleh penilaianmu terhadapnya, dan engkau punya kekuatan untuk menghapus penilaian itu kapanpun juga. Inilah inti dari respons. Kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kita bisa mengendalikan penilaian kita. Dan penilaian itu, jika kita ubah, bisa mengubah seluruh pengalaman kita. Apa yang dulu tampak sebagai musibah, bisa kita lihat sebagai latihan keteguhan. Apa yang dulu terasa sebagai hinaan, bisa kita anggap sebagai kesempatan untuk melatih. Kebijaksanaan ini memberi kita kekuatan batin, bahwa kendali selalu ada dalam diri kita. Bukan di luar. Seneca mengingatkan kita, kemarahan adalah racun yang kita minum sendiri, dengan harapan orang lain yang mati. Bukankah itu benar adanya? Saat kita bereaksi dengan marah, siapa yang paling menderita? Bukan orang lain, melainkan diri kita sendiri. Tubuh kita bergetar, pikiran kita kusut, hati kita panas. Kita merasa ingin melukai orang lain dengan kemarahan. Padahal sebenarnya kita yang terbakar habis dari dalam. Kata-kata Seneca ini adalah peringatan berhati-hatilah dengan reaksi emosional, karena seringkali ia lebih merusak diri sendiri daripada orang lain. Epictetus juga berkata, jangan berharap peristiwa terjadi sebagaimana yang kau inginkan. Terimalah peristiwa sebagaimana adanya, maka hidupmu akan lebih tenang. Inilah salah satu pilar besar stoikisme, membedakan antara yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Kita bereaksi keras ketika dunia tidak sesuai harapan kita. Tapi kita belajar menerima kenyataan apa adanya. Kita bisa merespons dengan lebih bijak. Ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi berarti kita berhenti melawan hal-hal yang memang di luar kendali kita. Kita arahkan energi pada hal yang benar-benar bisa kita lakukan. Dari sanalah ketenangan muncul. Marcus Aurelius juga pernah menulis, ketenangan datang ketika kamu berhenti memedulikan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Bayangkan hidup kita seperti sebuah kapal. Jika kita sibuk mencoba mengendalikan arah angin, kita akan frustrasi selamanya. Tapi jika kita fokus mengendalikan layar dan kemudi, kita bisa tetap berlayar, bahkan dalam badai. Kata-kata Marcus ini adalah pengingat, jangan buang energi pada hal-hal yang tak bisa kau kendalikan. Simpan energimu untuk hal-hal yang ada dalam jangkauanmu, pikiranmu, sikapmu, tindakanmu. Seneca menambahkan dengan lugas, orang yang marah akan selalu menemukan alasan untuk marah. Orang yang tenang akan selalu menemukan alasan untuk damai. Hidup ini, pada akhirnya, bukan tentang seberapa banyak masalah yang kita hadapi, tapi bagaimana kita menanggapi masalah itu. Jika kita terus hidup dengan reaksi, dunia selalu tampak penuh ancaman. Jika kita melatih respons, dunia yang sama bisa tampak penuh kesempatan. Inilah kekuatan cara pandang. Kebijaksanaan para stoik ini bukanlah teori kosong. Kata-kata mereka lahir dari kehidupan nyata, dari kesulitan nyata. Marcus Aurelius menulis Meditations di tengah peperangan dan penyakit. Seneca menulis tentang kemarahan dan kematian saat dirinya sendiri hidup di bawah ancaman penguasa tiran. Epictetus mengajarkan tentang kebebasan batin, padahal ia sendiri pernah menjadi budak. Mereka tidak menulis untuk sekadar terdengar bijak. Mereka menulis untuk bertahan hidup dengan jiwa yang tetap merdeka. Maka, saat kita membaca kata-kata mereka, jangan berhenti pada kekaguman. Ambil satu, dan hiduplah dengannya. Biarkan satu kalimat itu menjadi pegangan hari ini. Saat emosi muncul, tanyakan pada diri, apakah aku terganggu oleh peristiwa atau oleh penilaianku sendiri? Saat marah, ingatlah, kemarahan adalah racun yang kuberikan pada diriku sendiri. Saat kecewa karena keadaan, bisikan pada hati, terimalah sebagaimana adanya, maka aku akan tenang. Kata-kata bijak bukan sekadar untuk didengar, tapi untuk dipraktikkan. Dan setiap kali kita mempraktikannya, kita sedang melatih respons, bukan reaksi. Kita sedang mengarahkan pikiran kita menuju ketenangan. Dan seperti yang selalu kita tegaskan, di arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pada akhirnya, seluruh perjalanan kita dalam memahami perbedaan antara bereaksi dan merespons, seluruh renungan tentang kendali, jeda, latihan, dan kebijaksanaan stoik bermuara pada satu hal yang sederhana, pilihan batin kita sendiri. Kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang dunia berikan kepada kita. Kita tidak bisa memilih apa yang orang katakan, bagaimana cuaca akan berubah, atau bagaimana nasib akan memperlakukan kita. Dunia bergerak dengan caranya sendiri, di luar keinginan kita. Tetapi ada sesuatu yang selalu bisa kita kendalikan. Sesuatu yang menjadi milik kita sepenuhnya. Pikiran kita. Stoikisme mengajarkan, musuh sejati bukanlah peristiwa, bukan pula orang lain. Musuh sejati adalah cara kita memandang, cara kita menilai, cara kita menanggapi. Selama kita terjebak
Dalam reaksi, kita menjadi budak dari keadaan. Tetapi ketika kita melatih diri untuk merespons, kita merebut kembali kemerdekaan batin. Kita memilih untuk berdiri tegak meski dunia bergejolak. Di setiap momen hidup, selalu ada persimpangan kecil. Apakah aku akan bereaksi atau aku akan merespons? Jika kita bereaksi, kita dikuasai oleh emosi. Jika kita merespons, kita menggaze emosi. Persimpangan ini tidak besar, tapi hasilnya bisa menentukan seluruh arah hidup kita. Bayangkan seseorang yang hidup penuh dengan reaksi. Marah saat dikritik, tersinggung saat dilecehkan, panik saat gagal, putus asa saat kehilangan. Hidupnya akan seperti kapal kecil yang terembang-ambing, tanpa kendali, tergantung pada badai luar. Lelah, kacau, rapuh. Sekarang bayangkan seseorang yang hidup dengan respons. Ia mendengar kritik dengan tenang, menerima hinaan dengan kesabaran, menatap kegagalan dengan keberanian, dan menghadapi kehilangan dengan lapang dada. Hidupnya tidak selalu mudah, tetapi jiwanya kokoh. Ia tetap bisa melangkah, tetap bisa tenang, tetap bisa melihat jalan meski dunia gelap. Inilah manfaat besar dari melatih respons. Hidup kita mungkin tidak lebih ringan, tetapi hati kita lebih kuat. Masalah tetap ada, tetapi penderitaan bisa kita kurangi. Dunia tetap berisik, tetapi batin kita bisa tetap hening. Dan kuncinya adalah latihan. Tidak ada yang bisa langsung berubah hanya dengan sekali dengar. Sama seperti otot, pikiran pun perlu dilatih. Setiap kali kita menghadapi situasi sulit, kita sedang diberi kesempatan untuk berlatih. Saat ada orang yang memancing emosi kita, itu adalah latihan kesabaran. Saat ada rencana yang gagal, itu adalah latihan penerimaan. Saat ada kehilangan, itu adalah latihan keteguhan. Maka, jangan berharap dunia akan selalu lembut. Harap dirimu yang menjadi kuat, karena ketenangan bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Mari kita renungkan kembali kata-kata bijak dari Marcus Aurelius. Ketenangan datang ketika kamu berhenti memedulikan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Disitulah letak kebebasan sejati. Dan kebebasan itu ada di tangan kita, sekarang, di setiap pilihan kecil yang kita buat. Apakah kita akan membiarkan emosi menguasai kita, atau kita akan menguasai diri kita sendiri? Jawabannya selalu ada di pikiran kita, karena seperti yang selalu kita pegang di arah mindset. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Kita telah berjalan jauh dalam renungan ini. Dari memahami perbedaan antara reaksi dan respons, mencari tahu mengapa kita cenderung bereaksi, menemukan kekuatan dalam jeda, hingga merenungi kebijaksanaan para stoik. Tapi semua itu bukan untuk berhenti sebagai teori. Semua itu harus hidup di dalam keseharian kita. Jadi, saat Anda selesai mendengarkan ini, tantanglah diri Anda. Dalam peristiwa pertama yang menantang hari ini, apakah Anda akan bereaksi atau merespons? Ingatlah, setiap respons bijak adalah langkah kecil menuju kebebasan batin. Dan setiap kali Anda berhasil memilih respons, Anda sedang mengarahkan pikiran Anda ke jalan ketenangan. Itulah inti dari hidup yang selaras dengan filsafat stoikisme. Bukan dunia yang harus berubah, tapi cara kita memandang dunia itulah yang menentukan kedamaian kita. Dan akhirnya, biarlah penutup ini menjadi pengingat yang sederhana tapi kuat. Hidup dengan respons adalah hidup dengan arah. Hidup dengan reaksi adalah hidup yang hanyut. Pilihan ada di tanganmu. Maka pilihlah dengan sadar. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Jika apa yang baru saja Anda dengarkan memberi Anda ruang untuk berpikir lebih jernih, memberi ketenangan di tengah bisingnya dunia, maka teruslah berjalan bersama kami di arah mindset. Di sini, kita belajar bersama bagaimana melatih pikiran, mengendalikan emosi, dan menemukan arah hidup yang lebih bijak. Jangan lewatkan setiap renungan yang kami bagikan. Tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini kepada mereka yang juga sedang mencari ketenangan dalam hidupnya. Karena semakin banyak pikiran yang terarah, semakin banyak pula hati yang menemukan damai. Ingat selalu slogan kita, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sampai jumpa di renungan berikutnya, dan tetaplah melatih pikiranmu untuk merespons, bukan bereaksi.